Diundang, Bu Sophie Betul. diundang, Jadi kalau aku Bu menilai Sophie begini, langsung ngamuk-ngamuk loh Bu Sophie loh. aku kan tidak pernah mau klarifikasi waktu itu, betul nggak? Lalu Bu Uti tuh mendesak aku. Ngamuk-ngamuk di Komal itu, Bom aku lihat di YouTube, Bu, ada. Itu aku dengar Iya. itu. Waktu Jadi yang itu gini, ribut itu di Komal waktu itu. iya kan Oh itu kurang ajar tuh beda, mereka kan, beda. udah fitnah-fitnah. Sabar, sebentar, begini ceritanya teman-teman. Jadi sekarang ini aku menyadari bahwa bom-bom itu memang dia pingin itu menjadi pusat perhatian. Dan apapun dia lakukan, entah itu gosip, entah itu fitnah, pokoknya sesuatu yang berupa sensasi, kontradiksi, polemik, ya, itu akan dia pakai apapun itu hanya untuk menaikkan viewer dan followernya. Karena waktu itu aku tidak pernah mau klarifikasi. Lalu dia tuh aku lupa WhatsApp aku atau DM aku lupa ya. Dia bilang, Bu Sofi, ini ada HTD nih naik ke Komal saya. Ayo Bu Sofi, silakan klarifikasi. Ya gue semprot itu HTD, betul nggak? Sejak Iya kapan gue betul. kenal sama lu? Gue bilang gitu. Lu bisa-bisanya gosipin, nyebar fitnah, bikin lagu Sopiatu apa segala macam. Aku ngikutin YouTube-nya enggak. HTT siapa gue nggak kenal, bisa-bisanya sok tahu tentang gue, coba bayangin. Nah Bu, Heran nggak saya waktu sama itu mereka tuh? Pak Bom Bom sambil makan cemilan, Ibu Iya, kepancing akhirnya. betul. Jadi bom-bom itu seneng kalau kita berantem di komalnya dia, lalu viewernya naik. Denger nggak teman-teman? Paham, saya paham itu. Seneng, dia yang bikin sensasi-sensasi tuh gitu seneng. Gitu. Makanya dia naikkan tuh. Waktu tuh ada yang pakai nama suaminya Sofia tuh. Lu langsung dia seneng tuh Audrey loncat. Oh betul dia, bapak suaminya Bu Sofia. Tahu orang suami saya bukan apologet kok. Ah, Nih, kedua memang kamu itu. kenapa Ya. begini? Takutnya si Audrey kemakan pancingan itu, Bu. Nah, itu si Audrey. Makanya kenapa saya bilang nggak selalu kita klarifikasi. Nanti si Audrey bisa naik deh di rumpa bom bom klarifikasi. Saya nggak mau ke situ, Bang. Saya cuma di sini ada Ibu Sopi, jadi jelas gitu. Jadi saya ngomong depan Enggak, orangnya, nggak mau di belakang. bukan maksud saya. Nanti suatu saat si Audrey klarifikasi ke room ini, ke room itu, ke room ini. Nggak bisa Oh begitu. enggak, saya Kita nggak harus mau. siap. Ya, kita harus siap ketika ada seperti Bu Sophie ya, premingan, fitnahan, ya. Itu supaya kita mau terjun juga, terjun bebas, ya. Lalu akhirnya nggak fokus lagi. Nah, Betul, sekarang itu kan sangat fokus mengganggu aja. teman-teman. Itu jadi pelajaran buat Betul. kita. Buat sekarang kita coba bayangin ya teman-teman, kasus sandal pink itu saya juga nggak tahu itu. Itu sandal pink siapa? Orang naik ke Komasan nanyain sandal pink. Sampai gue bingung sandal pink siapa ya? Gue mikir gitu. Sampai gue tanya sama si Mbak, gue tanya sama istrinya Edis kan, Mbak, sandalmu sandal pink? Gue bilang, iya itu kesorot waktu itu. Terus dia bilang klarifikasi lah naik, tapi kan dia nggak mau open cam. Itu kamu tahu nggak? Semua gosip yang mengatakan Edi selingkuh sama gue itu menyakiti hati saya dan menyakiti hati istrinya loh teman-teman. Kalian sebagai orang satu nggak pakai otakmu tuh di pantat ya, mata pisau, linsi semua yang gosipin itu, bom, ketawa-ketawa duduk sama si Nandar, betul nggak teman-teman? Betul. Kalian udah nyakiti hati orang ya, padahal saya sama sekali nggak pernah loh ngomongin istrinya Pak Bom Bom. Saya tahu istrinya Pak Bom Bom kalau nggak punya beras itu telepon Bu Lisa, itu ya dari Bu Lisa sendiri. Bu Lisa bilang tuh, Bom Bom tuh kalau nggak punya beras telepon saya sama ke Pak Katak Terbang itu Pak Rini. Istrinya di belakang banting-banting panci. Semua yang membongkar aib mereka itu dari orang lain. Saya sampai bilang bener gitu Bu. Iya, saya ini saksi hidupnya, dia bilang. Itu Mamat Mai tua katanya nggak ada duit buat beli beras, sudah banting-banting panci. Saya memang dengar itu katanya Bu Sopi di belakang itu waktu dia telepon, panci dibanting-banting. Saya kasih tahu Anda ya, istrinya Bang Edis untung nggak seperti istrinya Bom Bom. Saya kasih tahu Anda itu, ya. Betul, memang tujuan mereka tuh menyakitkan hati. Saya sampai heran, segitu bencinya hanya karena permasalahan kita berbeda pandangan dan berbeda interpretasi. Heran loh saya sama mereka. Saya bahkan nggak pernah buka itu anaknya Pak Bom Bom dan siapa lagi. Itu siapa yang buka semua itu? Kalau bukan komalnya siapa tuh? Kak Reda dan teman-teman, betul nggak? Kalau nggak mana tahu saya nggak urusan kok. Nah ini supaya saya sih cuma ini doang Kak si Saudri,
supaya sis Audrey tetap fokus, tetap kuat. Itu tujuan saya cuma itu. Kamu Tujuan saya semakin hanya terkenal, itu. Audrey. Kamu semakin terkenal di dunia media sosial. Ini memang menjadi sesuatu yang bumerang. Ya, artinya kamu harus Matras. siap. Ya, harus siap untuk dikatakan apapun. Tapi kamu percayalah, kamu tuh harus berbedak tebal dan berbulu mata tebal seperti Mikana. Apapun kata orang, jalan terus pokoknya. Audrey, cari Nah. kambing Mikana yuk. tuh patut diacungi jempol, betul nggak Yon? Iya betul. Bedaknya Saya salut loh sama Piva, Mikana, tebel betul ya. bedaknya. Bener, gue kasih Sis tau lu. Audrey. Saya salut sama Mikana. Apapun yang dikatakan orang-orang, ya, tetap aja. Ya Tetep bulu begitulah. mata tanpa badai, betul nggak? Betul. Mikana Gue tuh kita harus kalah sama belajar loh. Mikana, kalah viewer sama Mikana cuma satu. Bulu mata gue kurang tebel, kurang lentik. Makanya Gitu. Kak Sofi sekarang bulu mataan gitu loh. Iya, Bu Sopi saya udah bilang sama Bu Bisa Sopi, gue pakai Bu, bulu mata sudah. soalnya. Enggak, maksud saya udah bilang, Bu, jangan selalu klarifikasi. Audrey, Bang Yon. Tuh. bulu mataan yuk, Ya. terus open cam yuk, cari kambing yuk. Bulu Yuk. mataan. Saya cuma pakai lipstick doang kalau live open cam tuh nggak pernah pakai bedak. Kemarin Ya kan, aku si Saudri kan ngantuk, udah Kak Audrey, udah jadinya cakep gimana nggak sih? jadi ke komalnya Kak Mana Audrey. sih ini Tapi Kak gini, Mona teman-teman. ini? Kak Tapi Intan. ambil positif. Tapi gini loh, tapi ambil sisi positifnya gini, dia public view open cam, lalu dia tahu bagaimana caranya menampilkan sesuatu yang bagus dan menarik, betul nggak? Dandan Ya. pakai bulu mata. Jangan juga kita tampil terus rambut awut-awutan baru bangun tidur, muka acak-acakan ambil ngiler begitu kan nggak bagus juga dilihat kan teman-teman. Gitu loh. Iya betul Bu. Betul. Ya minimal rapi lah ya. Si Iya, Saudri minimal rapi. tetap kuat mentalnya. Ini kan Nggak bisa apa nih? Manusia menajamkan manusia. Apa maksudnya? Kita diproses oleh manusia yang lain. Itu poinnya teman-teman ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalian. Apa artinya? Bukan artinya pemahaman ditajamkan, tetapi kita diproses melalui manusia yang lain. Contohnya ya seperti ini, kita nih ya. Si Saudri diproses ya, ditajamkan sama saya. Si Bu Gini loh, Sopi Bang Yon. ditajamkan oleh Kak Intan. Bang Yon, Ya. nirulah itu Mikana. Pokoknya bisa jawab aja, asal jawab. Yang Iya, penting sudah asal jawab gitu. udah, yang penting udah selesai lah. Tahu nggak Asal penontonnya jawab tuh gitu ya, loh. 20K, ya, bisa bayangin nggak, sis? Lu bayangin ya, Saudri. si Mikana tuh kalau ngomong sama musik nih, iya kakak cantik, iya kakak sayang. Kalau gue kan nggak, dasar kadrun, botol lu kan gue gitu kan. Itu udah figur. Sama si Saudri juga begitu. Capek deh ya, kalau udah dijelasin nggak ngerti-ngerti, begitu si Saudri. Tiru itu Mikana Kak Uji. Kalau Audrey sama kayak gue, turun gitu dia langsung gitu. Iya. Turun lo motorin komal. Salut Ya, sama teman- mentalnya yang Mikana penting. ya Bang Yon ya. Betul, Pokoknya salut, saya asal salut. udah jawab gitu loh. Asal jawab padahal yang penting udah jawab padahal jawabannya asal-asalan, tapi yang penting udah jawab. Nggak Nah. diturunkan loh. Kalau soal mental, saya acungin jempol Mikana, ya. Saya acungin jempol Mikana. Kalau buat kesabaran, saya acungin Edis TV, ya. Kalau buat klarifikasi kemana-mana, saya acungin Bu Sopiatul. Ya. Jangan gitu dong Bang Ion ah. Yuk, Nah, Kak kan Audrey, dulu yuk. kan saya udah bilang, Bu, jangan kemana-mana, Bu. Buka room, Ibu klarifikasi di room sendiri. Akhirnya lihat ya. Bahkan apa yang didapat ketika sudah diklarifikasi? Hujatan, teman-teman, bayangin. Sakit nggak begitu? Sakit nggak? Oh, Ketika sudah kita klarifikasi, lalu yang kita dapat apa? Malah hujatan. Nah ini saya mau kasih contoh buat sis Audrey. Ketika sis Audrey nanti ya klarifikasi sana sini, yang dapat bukannya tepuk tangan, hujatan.
Bang Ion kemarin klarifikasi di room sebelah juga aku lihat naik. Ah, gimana sih Bang Ion? Siapa? Yang mana? Yang mana? Ah, yang waktu yang habis foto di doxing. Om Reda. Oh, Rum Reda. Mereka kan sudah tahu. Ayo, Ya. iya kan? Yang klarifikasi apa? Saya enggak kok. Enggak klarifikasi. Tapi Bang cuma Ion saya itu bilang- tenang loh, dia biar di doxing cuek aja dia. kadang ya. Saya nggak klarifikasi, justru kalau mau klarifikasi teman-teman, kita buka komal, ya, kita bilang nih sama seperti saya nih ya, Bu Linsi, silakan naik di room saya. Apa yang ibu katakan, bom silakan naik ke room saya. Jangan di room sendiri lalu bilang sono sini naik. Ya, jangan Wan, mau Wan. PK ya Bu. Waktu gue nggak ada di komalnya, Lindsay kalau ngomong kan canggih tuh Yon. Bla 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 bla. Begitu gue Oh, naik canggih. manclep Yon. Nggak ada Wah, satupun bersuara, bersiul pun tidak dia. Minta izin, saya ada kesibukan. Iya langsung keluar. Kenapa? Karena itulah orang yang suka menyebarkan fitnah. Ya, Minta izin, putar saya balik, sibuk putar nih. balik sana sini. Enggak, teman-teman ya. Kalau saya tahu nggak udah kayak si bilang. siapa yang mualaf itu? Si siapa sih namanya yang Julius HMC ngerti nggak? Oh iya Bu. Ini bedanya ya, mentalnya Edis sama mental teman-teman yang suka ngegosipin di belakang. Julius HMC itu bikin video YouTube nyinggung nama saya teman-teman. Sofia, saya lupa waktu itu kasusnya apa, saya lupa, udah gak lama. Gue naik dong masuk ke streamnya dia, dinaikin dong gue. Lalu gue tantang dia, oke kita debat. Bla bla bla, tahu nggak jawabannya apa? Aku mau sholat azhar apa sholat apa dulu? Bayangin Yon, gue bilang sama gini, Julius, lu nggak punya titik ya, gue bilang. Lu nggak punya burung ya, gue bilang. Lu ngomongin gue di belakang, kalau nggak ada orangnya, lu lancar ngomongnya. Begitu gue naik ke komal dia, alasannya apa? Izin sholat, coba bayangin Yon. Gak berani mencrep, gak berani jawab gue sama sekali. Itu laki-laki gak punya titik tuh kayak gitu teman-teman. Beda orang yang ngerti betul Alkitab, yang yakin betul akan. Bye Jul. Nah, makanya nih buat teman-teman ya, I'm going home, okay? saya bukannya bukannya menjaga ya, tapi Ari, keluar, hanya Kak. himbauan Oke, sudah. teman-teman ya. Bye. Saya hanya mengimbau buat teman-teman seperti Sis Audrey, Kak Intan, Bu Sophie, Bu Marsa, bahkan wanita-wanita ya yang tanda kutip mau berapologet, siap-siap mental ya. Bulu Siap-siap mata bakal mental. diomongin, bedak lu. Ya, apalagi tuh gue diomongin. Semua diomongin Siap-siap mental. Iya. teman-teman. Ini ada Cincin si gue Yuli tiap hari. diomongin. Apalagi tuh? Si Yuli tiap hari diomongin di MP. Yayang itu tiap hari. Coba gimana? Susah emangnya. Kenapa Kalau bisa udah di dunia kayak begini, mental Ya, kita Pak harus kuat. Bahon. Suka benar. Kenapa Pak Bahon? Silakan Pak Bahon. Jangan kayak benar. gitu loh Pak Silakan. Yon. Kalau ngomong Pak Yon suka benar itu aja masalahnya. Saya suka benar. Kagak maksud saya buat teman-teman khususnya wanita ya, harus siap mental ya. Karena Apalagi udah terkenal. Saya cuma hanya menjaga Sendalnya aja supaya diomongin mereka teman-teman. ya itu. Puji Tuhan kalau Sis Audrey ya Tahu nggak misalnya fotonya Bang Edis? Tahu nggak fotonya Bang Edis? Bang Edis kok pakainya sendal sih? Kok bajunya itu terus sih? Bang Edis ternyata pendek ya. Bu Sofi selamat atas kehamilannya, kan kurang ajar nyinggung peranakan gue kan? betul parah tuh. Sis Audrey gimana tuh Sis Audrey ya? Misalnya Sis Audrey matanya kok ke kanan ke kiri nih. Bayangin Sis Audrey. Bisa Bodoh amat. Nah, betul begitu bodo amat. Ya, Sis Audrey kok rambutnya pendek sebelah. Kak Audrey, Lalu- nanti live pakai jilbab ya, terus rambutnya ini loh
kelihatan separuh kayak Mikano ya. Gitu ya. Udahlah, pokoknya tenang aja sis Audrey ya. Buat sis Audrey juga udah fokus juga gitu ya. Oke, ini ada si Yuli nih ya. Silakan Yuli. Shalom, shalom Bang. Ya, salam. Iya, jadi salam teman-teman Ini semua. juga nih yang diomongin terus Shalom, nih tiap shalom. hari. Tapi nggak apa-apa, makin terkenal aja diomongin. Iya, jadi ya kejadian Bang Ion tuh sebenarnya pelajaran juga buat kita ya teman-teman ya. Karena memang menurut aku sih Bang Ion sih udah biasa, mungkin udah kebal juga ngadepin bom-bom. Jadi teman-teman mungkin nggak tahu ya kenapa penyebabnya sampai saya tuh injak Manokwari itu. Karena memang ada kepahitan yang mulutnya bom-bom itu sangat kurang ajar gitu. Kenapa aku bilang dia kurang ajar? Dia kan mengaku dirinya pendeta. Masa di atas koma dia berbicara dengan Suniti, dengan Coki, dengan siapapun itu. Ini anjing saya ini lagi menggonggong katanya seperti itu. Sama Yuli itu juga berisik, artinya dia mau kawin. Berarti barangnya dia itu belum pernah kawin. Nah, itu yang membuat saya itu geram sekali sama si Bom-Bom. Makanya sampai akhir ini tuh saya injak Manokwari itu karena itu Bang Ion. Saya mau cari tahu benarkah seorang Masa dia hamba ngomong Tuhan? kayak gitu sih? Bu Sofi, nggak Bisa mungkin ya saya ngomong itu ke gitu sana ya. sampai gitu Bu Sofi. Aduh, udah parah. Udahlah, nggak usah diomongin lagi yuk. Kalau diomongin malah makin sakit hati. Udah tutup buku. Mending kita cari kadrun dan mengejar kadrun saja, ya. Nah, si Audrey Kita juga bagus gimana tuh banget si Audrey? Iya, Sis Sis Audrey Audrey ini bentar gimana? lagi nih. Sis Audrey. Bentar lagi emang dia namanya Oh, udah iya. tercatat di urutan Udah. kan Yuli sudah. Yuli udah. Bu Sophie sudah, Yuli Kak sudah, Marsha saya bentar sudah. lagi. Nah, si Saudri deh siap-siap nih. Sis, siap-siap sis. Sis Jadi- Audrey lagi baru. nyiapin jilbab. Sis Audrey sedang nyiapin jilbab Jadi ama tadi itu malam loh, kan Pak Yon, mata. Ya. Pak Bahon silakan Pak Bahon. tadi malam saya kan jalan-jalan ini, dari malam jalan-jalan ke rumahnya Pak Bom Bom itu. Terus Iya. Tadi malam saya jalan-jalan ke rumahnya Pak Bom Bom. Ini udah diperhatikan orang itu, Dewi Bulan itu yang lagi ngomong apa Tante Ijah apa dia bilang itu namanya. Karena dipikir orang itu amalnya Pak Ion ini kan udah ke pro sebelah orang Ibu Sophie sama Edis TV nih. Jadi dianggap sudah jadi musuh dari sekarang. Iya, lalu jadi mereka urusannya itu, apa? ya Saya dengar-dengar dari bawah itu mereka itu gini loh. Ion itu nggak ngerti apa-apa ya, dia tuh netral, dia hanya melihat bahwa semua yang dinarasikan sama Edis itu tidak ada yang melenceng karena apa namanya memang itu narasi Deki Ngandas juga yang sama gitu loh ya. Jadi Ion ini justru netral orangnya, tapi karena saya masuk ke komalnya Bang Ion, ya kan? Terus mungkin Bang Ion sering muterin Edis, padahal Bang Ion tuh nggak pernah loh nyerang si Lindsay, betul nggak Ion? Emang dia siapa sih kita Iya, serang-serang, nggak ada. orang nggak penting gitu loh. Gila, capek. Ya, terus Bu. Jadi mereka itu menyangka kau sudah pro kesana pro. Dengerin ya teman-teman ya. Saya tidak pernah membeda-bedakan apologet siapapun. Bahkan saya merangkul yang namanya apologet Katolik maupun Ortodoks. Kalau nggak ngapain kita bantu-bantu orang-orang apologet Ortodoks dan apologet Katolik. Ya. Tidak pernah saya membeda-bedakan siapapun. Karena saya sendiri pun tidak pernah dapat duit dari Edis. Edis itu cuma membelikan saya sambal 2 botol sampai sekarang ini. Ya. Harganya $10 saya kasih tau kau. Jadi nggak pernah saya dapat duit dari Edis. Ya. Jadi kalian kalau bilang kita tidak netral, kalian salah. Tapi saya itu bisa memaklumi dan saya bisa melihat mana yang benar-benar berapologet murni, mana yang sukanya ngegosip, mana yang sukanya mencari keuntungan dengan donasi. Saya bisa membedakan itu. Saya bisa membedakan mana orang yang passion sampai dia melerahkan segalanya, meninggalkan usahanya di Indonesia, keluarganya bahkan dia mau tinggalkan. Ya, makanya saya bilang, Bang Edis itu datang 2 kali ke Amerika. Yang pertama dia nggak sama istrinya, dan dia siap untuk meninggalkan. Saya bilang no, pulang ke Indonesia, bawa keluargamu datang ke sini. Jadi saya itu ngerti teman-teman, mana orang yang tulus, mana orang yang passion dan hidupnya untuk apologet, yang menyerahkan hidupnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan mana yang hanya memikirkan di sini. Saya bisa membedakan itu. Makin lama makin kelihatan orang-orangnya dan makin tersaring, betul nggak Yon? Betul.
Ngapain gue bela-belain Edis, orang gue gak pernah dapat duit dari dia. Sampai sekarang ini Bang Edis itu hanya membelikan saya 2 botol sambal nih, gue kasih tahu lu, harganya $10 satu botolnya. Dan itu bukan karena gue minta ya, gitu loh. Karena Bang Edis ini nih, ambil nih sambal katanya gitu. Jadi jangan kalian tuh pakai otak teman-teman. Kita itu bukan orang buta. Saya itu bukan EQ-nya bukan rendah, saya bukan EQ-nya 80, saya kasih tahu Anda. Saya bisa membedakan, saya bisa melihat, saya bukan orang yang buta. Jadi ketika kalian fitnah-fitnah itu semua, Bang Edi Saksi Yehova, Marsion lah apa, itu buat saya omong kosong. Karena saya kenal betul siapa beliau. Gitu loh. Tapi gini ya Bu Sofi ya, pasca Ibu komentar di Komalnya Ion yang beberapa hari lalu, itu jadi ada penggiringan opini Bu Sofi. Jadi orang yang sampai saat ini stay dengan Bro Edis itu dapat bayaran dari Bu Sofi yang ratusan juta itu gitu loh. Itu makanya saya juga Betul itu, aku dengar juga tuh Kak Yuli. Makanya Iya, kita di Sis. sini. Iya betul. Iya sih, kenapa aku juga ngomong itu supaya lurus kita ini Apa-apa? benar-benar. Kenapa? Aku nggak ngerti. Kenapa aku lagi? Bu Sofi kan beberapa hari lalu sempat naik di Komalnya Bang Ion, bahas yang Ibu bantu ratusan juta. Ke siapa Iya, itu betul. saya nggak tahu. Dan itu Iya, akhirnya Ibu kan ngomong digiring. gitu, betul. Ya. Betul, itu memang betul. Dan bukti transfernya Oke. ada. Oke. Tapi digiring opini sama Bom-Bom. Orang yang sampai detik ini bertahan sama Edis TV kayak Ion, Ya, kayak ya, teman-teman yang lain. Di Salah. bentar Bang Boha. Salah kalau dibilang kita Iya. membuat orang Itu Bu Sofi, apa makanya namanya? Saya kasih tahu Anda ya, semua bantuan-bantuan yang kita berikan kepada Apologet itu karena kita care sama kalian. Banyak masuk untuk dana yang Apologet yang di dalam penjara, saya kasih tahu kalian. Ya, dan ada beberapa lah Apologet yang di sini di Amerika. Ya. Yang tidak bisa kita umbar secara publik ini apa saja yang kita support untuk beliau, kita nggak bisa umbar di situ. Tapi itulah kepedulian kami, saya, pendeta saya, termasuk diri saya pribadi, dari uang saya secara pribadi, saya mengeluarkan uang itu untuk membantu pelayanan-pelayanan Apologet. Ya itu bukan 1-2 orang, Yul. Al Hayat, kamu tahu kan dulu Al Hayat itu punya rekening yang dikelola sama Bu Yulia. Atas nama siapa itu waktu itu? Bukan nama saya malah. Itu setiap bulan itu loh, yang minta saya ya, Bu, nggak bisa bayar kos-kosan. Bu, nggak bisa bayar uang sekolah anak, itu berapa aja itu yang minta. Terus kemudian untuk pengajar Al Hayat itu kita kasih. Saya bilang saya transfer minimal 500 sampai 700 sampai 1 juta. Pada waktu Romo Daniel Biantoro memberikan pengajaran di Al Hayat itu dari uang saya pribadi. Saya lupa atau jumlahnya kalau nggak salah 3,5 juta atau berapa kalau nggak salah ya. Antara 3,5 juta saya transfer ke beliau. Itu bukan dari uang Al Hayat, itu uang saya pribadi. Jadi setiap kali orang-orang datang kemari, itu kami support. Termasuk yang di Amerika sini. Jadi hamba-hamba Tuhan itu tidak segan-segan untuk membiayai kalian. Saya tidak pernah beda-bedain kalian. Yang kita bantu dari orang-orang ortodoks. Kalau orang Katolik kebetulan belum pernah minta ini ke saya. Ya, tapi kita tidak membeda-bedakan hal itu. Siapapun akan kita tolong. Bahkan dulu Bu Nilsi pernah minta untuk Husain Al-Iraqi. Kalian ingat gak, Yon? Si Husain itu loh, yang sekarang juga ada di TikTok nih, tiap hari nongol dia. Si Husain Al-Iraqi, orang Irak yang lari ke Irak, Turki. Ya. Itu pun kita keluarkan dana, kita transfer dari Western Union kalau kita transfernya waktu itu sekian ribu US dollar. Itu harus permintaannya Lindsay itu. Tapi semua itu kan tidak diingat, betul nggak Yul? Pada waktu minta duit ke saya, pada waktu Bom-Bom mengajukan WA ke saya, ini loh Bu, 7,5 juta untuk Mars Apologet, nggak diingat itu Yul. Nggak ingat kalau pas nggak minta duit sama saya. Iya Bu. Iya. Tapi mungkin Semua ini orang-orang Bu, itu yang minta duit ke Al Hayat. mungkin sedikit masukan dari Yuli sih. Maksudnya Bu Sofi, kebaikan Bu Sofi saya rasa udahlah Bu, di keep aja. Karena apa Bu? Digoreng-goreng terus Bu Sofi, itu loh maksudku. Oh memang Kita itu tuh- fakta kok. Fakta. Iya, I Kenyataannya know. orang-orang yang kesulitan keuangan datangnya ke saya, bukan ke Lindsay. Iya, saya tahu Bu, kita tahu Bu, kita tahu. Tanpa Ibu cerita juga kita sekarang udah tahu kan. Tapi goreng-gorengannya itu loh Bu, ngeri-ngeri sekali Bu. Itu maksudnya. Iya. Ya biarin aja, emang itu fakta. Nggak pernah dapat dari Bu Sofi, dibilang dapat.
Lah apalagi kita ini yang jelas-jelas nggak ada sama sekali dibilang itu kan orang-orang yang dekat mamanya dia sekarang itu karena dapat dari Sofia tuh ya mulutnya. Nah, jadi dana-dana itu kita gunakan misalnya untuk membantu teman-teman yang di penjara. Ya, kasus-kasus itu kan cukup berat. Kemudian teman-teman yang pada waktu itu terancam, ya, itu kita biayai cukup besar. Dan kita nggak pernah minta secara detail, kamu kemana? Cuman kita kadang-kadang heran begini yuk. Ketika kita transfer dana tuh minimal kita 20 jutaan, 20 sampai 35 juta. Dan kadang-kadang nggak dalam waktu berapa hari udah habis. Kok minta lagi ke kita? Kan kita bingung dong. Betul nggak? Saya nggak pernah minta detail tuh, kamu makan berapa hari ini atau kemana. Nggak pernah tuh kita minta rincian detailnya. Bahkan yang pernah saya tunjukkan, itu adalah Lina Wijaya sendiri yang ngasih detailnya. Dalam waktu 3 hari 15 juta habis di tangan dia. Dan saya nggak pernah minta rinciannya. Saya cuma tanya, kok bisa dalam waktu 3 hari 15 juta habis? Kemana aja? Dia yang bikin rinciannya, mau saya lihatkan. Tulisan tangannya dia. Ntar ya, saya sampai rumah, saya masih nyetir mobil. Jadi, kita sama sekali ketika kita membantu, kita nggak pernah hitung-hitungan, teman-teman. Tapi kan setiap dana yang kita berikan itu kan harus dipertanggungjawabkan. Betul nggak, teman-teman? Betul nggak? Iya dong, karena minta ke kami, kalian lanjut pengganggu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menyelamatkan seorang apologet, itu apartemennya itu dari kami loh. Kami sudah kasih apartemennya gratis, Anda nggak bayar. Ketika kita menyelamatkan apologet, makan kita kirim pakai Grab setiap hari. Masa duit yang kita kasih juga kalian langsung habis-habisin? Kan gitu loh maksud kita. Gitu loh. Sedangkan tempat tinggalnya sudah kita bayarin, makan sudah kita kirimin. Masa uang segitu kok nggak bisa dipertanggungjawabkan? Artinya gitu loh, ketika kita itu memberikan bantuan, dan kebanyakan apologet ini memang masalahnya di keuangan. Kita kasih tahu Anda, teman-teman. Masalahnya nggak beres semua di keuangannya. Kurang bisa bertanggung jawab masalah keuangan. Itu problem di dunia apologetika. Dan saya temui itu banyak banget. Saya kirim minta berapa? Sekian. Lewat rekeningnya dia. Kamu ya, kamu kasih 1,5 juta ke sini, kamu 1,5 juta. Saya tanya orangnya, nyampe nggak? Nggak nyampe. Saya tuntut nggak orangnya? Nggak saya tuntut. Ya biarinlah, nanti kamu saya transfer lagi sendiri. Itu nggak beres tuh di dunia. Saya kasih tahu Anda tuh. Saya setiap hari transfer orang kalau nitip nggak nyampe tuh ke orangnya yang saya iniin. Entah 1,5 juta, entah 3 juta, nggak nyampe. Itu masalah di dalam dunia apologetika. Orang-orang apologet ini tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan. Lah orang duitnya Al Hayat aja hilang kok. Kalian tahu nggak? Al Hayat itu perputarannya per bulan 50 sampai 60 juta. Pada waktu Al Hayat saya bubarkan karena kasus si Coki pada waktu itu yang memeras kami. Uang transferan uang ini masuk ke saya nih, yang laporan ke saya. Itu selisih 10 juta. 10 juta itu nggak ada di rekening, teman-teman. Saya tanya sama Bu Yulia yang megang keuangan pada itu. Bu, kemana 10 jutanya nih kok bisa selisih? Saya bilang gitu. Iya Bu, nanti Bu, sebentar Bu. Nggak, saya bilang Bu, saya berkali-kali ngomong sama Ibu. Ini uang adalah uang para donasi. Mereka berdonasi karena mereka tahu ini pelayanan. Ibu itu bukan bertanggung jawab ke saya loh. Ibu bertanggung jawab ke Tuhan. Betul nggak teman-teman? Jangan main-main. Mengeluarkan uang 500.000 atau 5 juta. Buat saya sama di mata saya. Karena saya orang bank. Saya tuh orang banking teman-teman. Ya. Tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemana 500.000-nya itu? Kemana 5 jutanya itu? Harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini 10 juta hilang di rekening. Dan itu saya baru tahu ketika saya mau nutup Al Hayat. Dan ketika saya bubarkan, itu masih ada total 17 juta ditambah total 20 juta ditambah 17 juta, 37 juta. Sampai sekarang tidak ada pertanggungjawaban ke saya. Sampai detik ini teman-teman. Saya kasih tahu Anda nih, orang-orang Kristen tidak bisa dipercaya soal duit, soal mamon. Maka Tuhan berkata apa di Matius 6? Kamu tidak boleh mempunyai dua tuan. Kamu tuannya Allah dan juga tuannya apa? Mamon. Mamon itu dari kata mamona dari bahasa Aramaik, artinya greedy atau keserakahan. Jadi ketika kamu tidak bisa dipercaya soal duit, saya kasih tahu kamu, itu pasti hidupmu berantakan tuh semuanya tuh. Kamu pasti nggak bisa dipercaya dalam segala hal. Karena soal duit aja kamu nggak bisa dipercaya. Dan saya orangnya nggak pernah nanya. Kalian tanya sama orang-orang yang kita ini, pernah nggak Bu Sofi ketika transfer 20 juta, transfer 25 juta, saya tanya, mana itu detailnya? Kamu beli kecap, beli garam, beli gula, pernah nggak ditanya? Nggak pernah. Bahkan masuk ke koma mereka yang saya transfer nanti jarang kok. Betul nggak teman-teman? Saya jarang loh nongkrong di koma-koma orang-orang itu yang saya transferin, betul nggak?
Nggak pernah saya nanya-nanya. Nah heran. Oh, jangankan kamu Yon, yang kamu minta utang diomongin. Gue yang ngutangin, yang memberi donasi aja gue diomongin, apalagi lu. Apalagi lu yang Bu mau ngutang, ya jelas aja lu diomongin. Gitu loh, ya. Saya orangnya nggak mau ribet, teman-teman. Orangnya tuh nggak mau ribet. Memang saya pilih-pilih, nggak semua dong, betul nggak? Nggak semua dong harus kita bantuin. Prioritasnya apa dulu, kasusnya apa dulu nih, gitu ya kan? Saya orang nggak saya kenal loh Mbak Intan, masuk di WhatsApp apa tuh Bu, ini anak begini-begini nggak bisa bayar, apalah dia bilang kos-kosan selama berapa bulan atau apa itu waktu tuh. Langsung tanya mana rekeningmu? Dari rekening saya sih saya transfer 1,5 juta waktu itu. Atau saya masih di Indonesia pada waktu itu. Nggak kenal sampai dia bilang, Bu ini nggak usah ini lagi. Pokoknya itu kamu ambil buat ini kamu makan kamu kehidupan sehari-hari. Dalam kasus Elia Myron, Lina Wijaya telepon saya, Bu. Elia Myron di tempat saya sakit, Bu, dipoto anaknya. Butuh duit buat apa? Biaya tinggal di rumah saya sama makan berapa? Kalau nggak salah waktu itu 5 juta atau berapa. Ya sudah, mana rekeningnya Elia? Elianya nggak bisa buka ATM. Masuk aja ke rekening saya. Saya transfer ke dia, saya tanya Elia, nyampe nggak ke tangan kamu? Nggak nyampe, Bu. Saya hanya tinggal di situ beberapa hari katanya. Loh, kok ngomong ke saya beda? Berarti nih orang kan ada yang nggak beres. Betul nggak teman-teman? Apakah pernah dari sejak Eliman tuh kasusnya udah berapa lama tuh, berapa tahun lalu? Pernah nggak saya jelek-jelekin itu? Ini baru sekarang nih saya ngomong nih mungkin di komalnya Ion. Asal Anda tahu itu teman-teman. Asal Anda tahu tuh orang-orang kayak gitu. Ya. Itu orang-orang apologet tuh kayak begitu. Makanya Bang Idris bilang begini, Mbak Sophie terlalu percaya sama orang, terlalu baik katanya. Nggak usah lagi nolongin orang kayak begitu gitu. Kalau saya, kan saya udah bilang, udah selalu ada slogan. Mereka yang makan nangkanya, saya makan getahnya. Iya, itu udah Ion ini nggak terjadi pernah saya transferin berkali-kali. duit, nggak pernah minta duit sama saya ini Ion. Sudah berkali-kali. Loh iya dong, kita Mereka harus yang dapat pilih-pilih dong. apa-apa. Tapi kan selama ini saya nggak pernah ngomong, betul nggak? Selama ini kan saya kan Iya. ya udahlah gitu ya, atau mungkin rezeki dia. Gue juga nggak pernah mana duit, mana kembaliin uang gue, kan nggak pernah, betul nggak? Betul. Karena alasannya dia begitu. Naik. Dia sakit Bu, nggak bisa Bu. ke ATM, transfernya ke rekening saya. Transfer gue ke rekening dia. Bu Marsa naik lagi, Bu Marsa. Sudah Memang damai Bu kok. Sophia, kayaknya Saya udah orang-orang damai yang sama punya Bu Sis Audrey, saya udah damai Bu, naik Bu. Bu Marsa. nggak kayaknya silakan. Bang Ayo, Ion. silakan. Kayaknya orang-orang Ya. yang punya kebiasaan suka spill muka itu kayaknya dia punya kesenangan sendiri Bang Ion. Karena begini Bang Ion, aku nggak mungkirin beberapa bulan lalu kita sempat miskomunikasi ya karena Bang Ion sempat relay gitu kan. Orang itu banyak loh yang nge-DM mukanya Bang Ion sama aku. Tapi memang ada orang yang beda-beda ya. Saya tuh nggak pernah niat saya sama sekali tuh mau iniin Ion, nggak, tak bian aja. Nah, Tapi kok akhirnya mari kita- bom-bom ini kita- nekat yang nyata. Mukanya Ion nggak komersil. Sebentar Bu. Inilah Kak Yuli juga waktu itu panas. Kenapa? Saya kan suka puterin video ulang. Kenapa? Saya kan nggak tahu berita, ya. Dan iya. teman-teman seneng ketika lagi diputerin nobar gitu. Nonton sendiri kagak enak. Maksudnya walaupun punya masing-masing YouTube-nya, begitu nonton sendiri itu nggak ada rasa kepuasan. Lalu ketika nonton sama-sama, bodoh, yang lain bisa ketawa-ketawa tanpa sebenarnya begini ya. Waktu saya pas puterin Yuli, ketika ada di kuburan si Yuli buka-buka, dan itu puji Tuhan, jadi saya dan teman-teman jadi tahu, wah si RK kenapa begitu jahat ya. Coba kalau saya nggak puterin, nggak tahu apa-apa. Sebab begini ya, saya kan bukan sengaja buat misalnya oh si Yuli begini, si Yuli begitu. Tapi paling enggak kita teman-teman tahu beritanya. Sama seperti Bu Reda juga waktu itu ketika saya puterin, lalu oh jadi apa sih kontennya, konten saya bukan. Saya puterin YouTube ya,
yang ada edukasinya satu, yang ada beritanya satu, dua. Tanpa saya bilang udah ya teman-teman, jangan ada komen-komen atau penghujatan ya, nonton aja, nikmatin. Ternyata Yon puter lagi, Yon puter lagi begitu. Tapi semenjak itu saya udah nggak puterin. Kenapa? Kan Yuli tahu sendiri, Yuli live lalu di YouTubein, lalu ribuan yang nonton. Kenapa saya puter langsung kepanasan? Itu yang saya jadi heran itu. Ketika saya puterin Biasa, jadi Bang Ion. kepanasan itu saya. Padahal Iya. saya puterin mau nggak mau pada kenal juga, oh itu si Yuli ya, kenapa sih gitu. Lagian itu kayaknya nangis. Iya, nangis tuh waktu itu. Dan sekarang diputer-puter terus sama si Lindsay itu. Padahal kenal Lindsay enggak, ketemu dia enggak pernah, bicarain dia enggak pernah. Tapi ngomongin aku terus, kasihan gitu loh, hidup udah di Amerika, pikirannya nggak maju, malah ngomongin kita orang di Indonesia. Kita orang Indonesia aja nggak ngomongin saya, dia. ya, Gimana bang? nanti saya cerita, iya nanti kalau saya cerita, saya kan kagak enak. Akhirnya Ion sama juga. Saya tahu ya, saya tahu kenapa dia begitu, saya tahu ya. Kenapa Tahun seperti ini itu dulu sekarang? orangnya WAFM, orangnya bullying si orang dalamnya dia. Oh pantesan. Dia tuh tahu banget Saya kemarin tahu. cerita di sana. Saya tahu semuanya, bukan semuanya sih, maksudnya paling enggak kisi-kisi kenapa seperti itu saya tahu ya. Bahkan orang yang baik sekali sama Bu Lindsay lalu difitnah-fitnah, saya juga tahu teman-teman ya. Jadi bukannya berarti saya tahu lalu saya counter balik. Ini kayak sis Audrey ya, siap mental. Sis ya. Apalagi sis Audrey itu rambutnya banyak, ntar dibilang rambut palsu, akhirnya jenggut-jenggut rambut sendiri. Nih rambut gue nih kagak palsu nih. Udah siap mental lah, Kak Intan, Yuli juga ya. Apalagi Yuli, saya jadi bingung ya. Tiap hari fokusnya menjatuhkan apa? Menjatuhkan para apologet lain atau menjatuhkan pelayanan orang lain. Bukan fokus kepada pelayanannya sendiri gitu. Oh, Yuli Makanya WAFM ditinggalin. Bu Maya, Pak YP semua ditinggalin dari WAFM. Sama siapa dulu sih? Siapa tuh yang orang laki dulu yang pegang komputernya WAFM tuh? Odek. Bukan. Siapa sih yang agak gemuk itu loh? Siapa sih namanya dia? Udah jarang di TikTok sih dia. Siapa ya? Aduh lupa saya namanya. Iya ya. Apalagi yang di framing itu seorang wanita ya. Saya sih nggak habis pikir loh ya. Apalagi yang di framing itu seorang wanita. Tiap hari Udahlah, saya Yon. bilang kalau mereka, Nanti Komal jadi Iya. Komal gosip. Udah selesai, udah tutup aja sampai di sini. bukan saya bilang gini Bu ya, Komal saya buat mereka satu, pembenci Edis TV, pembenci Bu Sofiatul, pembenci siapapun, mereka bisa naik, bisa mengungkapkan nuduh-nuduh saya pendukung mereka. Silakan ungkapan. Tadi ada 2 orang, saya bilang coba buktiin. Wah udah Leon, lo cebokin Edis TV, lo cebokin, coba buktikan di mana. Nggak ngerti tuh mereka, nggak ngerti sama sekali. Jadi saya minta nih buat teman-teman ya, kalau kalian dengar di room ini, di room itu tentang seseorang, kalian simak aja, jangan perlu ikut-ikutan. Ikut-ikutan juga nggak ada untungnya buat kita teman-teman. Kan saya bilang mereka yang makan nangkanya, saya makan getahnya. Contoh lah ya, si Saudri, contoh si Yuli yang udah mulai siap-siap nih, urutan teratas nih. Ya, Salam ini Bu Sabaku, siapa nih Bu Sabaku nih? Silakan Ibu. Bu Sabaku.
jadi pelayanan teman-teman masing-masing ya, jadi nggak fokus lagi. Cuman gini loh, netizen tuh kadang-kadang nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, dan mereka menggiring opini gitu loh. Oh iya toh, ternyata Sofiatul begitu lah. Padahal yang diomongin itu salah semua, keputar-putar. Heran saya. Jadi makanya saya juga males kadang-kadang. Ya biarin aja lah gitu. Cuek bebek, nggak usah didengerin, fokus. Ya fokus aja Bu Sofi, betul Bu Sofi. Karena kejadian ini Bu Sofi ya, aku tuh berapa kali tuh udah jalan Bu Sofi, kayak naik mimbar juga, sudah keliling ada baptisan. Enggak, aku posting Bu Sofi, takut gerejanya nanti diserang sama orang-orang bodoh-bodoh itu. Ya sudah, mendingan nonton di sini live. Nanti aku juga mau live. Aku baru pulang kerja. Mereka nih. kesel sama manusia, gerejanya yang dimaki-maki. Ya biarin lah. Mengurangi. Kayak Bu Sofi aja, postingan Bu Sofi yang sama Abu Janda itu, lihat tuh netizen itu. Malah hina-hina, maki-maki, ya ampun. Maki-maki kenapa? Udah biasa kita dimaki-maki. Enggak, ada yang di komentarnya Abu Janda itu. Kayaknya yang biasa lah, yang kontra-kontra lah. Gak tahu aku. Cuek aja, namanya orang terkenal, gimana sih lu? Kalian mau ngegosipin Bang Edis juga nggak ada yang bisa ngalahin viewernya Edis. Ada Bu sekarang Mikana gimana? Kalah jauh. Kalau Mikana itu jauh lah narasinya. Mungkin Bang Edis itu tajam ya. Kalau soal isi dalam berdiskusi dengan Muslim, Mikana masih jauh. Karena dia hanya menjawab yang basic-basic saja gitu loh. Jauh gitu loh. Ya, Kadang saya kualitasnya mikir masih ya, jauh di bawah Edis. kadang saya mikir 3 Muslim dinaikin, 3-3-nya narasinya panjangnya minta ampun. Ini room Muslim apa room Kristen sih ya? Kalau Mikana kan mungkin karena ya dia jilbaban, kemudian kan cakep, cantik orangnya gitu, orang senang nonton. Tapi kalau saya nggak ngeliat itunya, saya lihat kualitas dialog dan diskusinya gitu. Jadi kalau misalnya Bang Edis Iya, bernarasi sesuatu itu saya cek lagi gitu loh, ya. Dan saya melihat ke apa logika dia, jalan logikanya dia. Nah itu yang saya suka dari suatu diskusi. Gitu. Ya, Kayaknya diskusi sih yang kedua mungkin yang- Pak Esra Soru. Ya, saya suka caranya Pak Esra Soru kalau dia sedang diskusi sama Muslim dibandingkan dengan Deki Ngandas sih, terus terang aja ya. Kalau saya lebih suka Pak Esra Soru dalam cara dia menjawab, cara dia berdialog, cara dia menunjukkan fakta dan sarkas-sarkasnya itu mantap Pak Esra Soru. Sama Pak Bambang Nurseno. Nah itu, jadi itu kalau saya ngelihatnya kualitasnya, kualitas cara menjawabnya, kualitas logika dia dalam berdiskusi gitu. Kalau kita mau lihat lentiknya bulu mata ya dan lebatnya bulu mata ya lihat ke Mikana, nah, kan gitu, beda lah ya gitu loh. Tapi kayaknya Beda, kadrun beda. yang banyak nonton itu kadrun. Iya, yang banyak nonton memang kan kadrun gitu. Karena mereka Kalau saya senang. enggak, iya saya Mereka bukan senang. masalah banyaknya Karena ini, Mikana- kualitas berdiskusinya gitu loh. Karena Mikana bisa dijatuhkan di situ. Kan gitu. Iya, bisa digebuk-gebukin gitu ya. Iya, mereka senang makanya. Dan Mikana itu membiarkan umat sebelah tuh bernarasi bebas itu loh. Beda lah, kualitasnya masih jauh lah kalau Mikana dibandingkan Edis jauh. Yang kita cari sebenarnya apologet seperti Bang Edis yang bukan hanya menguasai materi tapi secara logika masuk ketika dia berdebat dengan Muslim, dan apa ya, bisa menggiring orang itu menurut opini dia. Ini salah satu keahlian yang mungkin nggak banyak orang memilikinya, dan kemampuan mengendalikan emosi. Nah, itu kita mesti harus akui dan kita mesti harus belajar gitu. Nah ini belum ada debater lainnya atau apologet lainnya yang menandingi gitu. Waktu itu saya sih melihat sebenarnya RK dengan Michael Joseph sebenarnya bagus, cuman karena mereka terlalu denom itu terlalu kekeh ya, maksudnya mereka terlalu apa ya, kayak warnanya tuh warna denom sekali. Nah itu yang membuat jatuhnya mereka itu di situ. Makanya kita tuh harus netral. Saya udah ingatkan kemarin sama Bang Edis, begini gitu. Ya kan, masalah Katolik lah yang kemarin dia singgung-singgung. Sebenarnya saya sudah ingatkan itu. Ya, jadi ini harus kita mencari apologet yang berkualitas begitu, bukan tukang-tukang gosip internasional begitu yang kita cari, enggak mutu.
Jadi kalau Anda menghabiskan duduk berjam-jam 2 jam dengerin Lindsay gosip, dengerin Mata Pisau gosip, ya kan? Ngapain itu, nggak buang-buang waktu hidup Anda. Waktu berjalan teman-teman. Kalau saya nggak mau, sepintas-pintas aja saya dengerin langsung saya scroll ini. Nggak suka saya. Bikin kita sakit hati, bikin hati kita panas, bikin kita emosi, ternyata kita panas terus kita 2 jam nggak dapat apa-apa. Ya, salam Bintang Daud. Bawa kabar apa nih Bintang Daud? Shalom. Shalom bang. Salam semuanya. Agatha cukup bagus, Agatha bagus. Sebenarnya Agatha sebagai salah satu orang yang cukup bagus dalam bernarasi dan cukup bagus dalam cara dia berdialog dengan Muslim. Cuman nggak tahu ya, mungkin kalah tebel bulu mata kali ya Mami Kana ya, gitu ya. Ini si Audrey bagus juga Bu Sophie. Kan lipstiknya Silakan, udah tebel lipstiknya. Ya, silakan Bintang Daud apa yang silakan. Bintang Daud. Kalau bom CS mah kita udah Arab maklum lah Bu, karena memang komalnya fitnah semua. Semalam saya baru bongkar tuh, muka saya dipajang sama mereka, tapi ada 2 versi yang berbeda. Coba si bom bilang wajah saya begini, si MP bilang wajah saya begini. Nah saya sendiri yang punya muka bingung loh, muka saya yang mana gitu. Belum lagi waktu Yuli ke Manokwari, saya dituduh satu hotel sama Yuli. Padahal Yuli udah live loh dari hotelnya dia. Jelas-jelas perempuan juga satu kamarnya Yuli. Kok Bintang Daud yang dituduh gitu. Jadi ya udah kebel lah. Emangnya lu di Audrey juga Manokwari? harus kebal. Ya enggak lah Bu. Ya udah, ngapain Yulia- juga lu klarifikasi, biarin aja. Lu lagian Enggak, aneh-aneh. maksudnya aku cuman sampein kualitasnya mereka itu ya fitnah Bu. Kontennya fitnah semua. Yang ibu dibilang hamil juga semalam. Gimana sih? Aduh puji Tuhan, kalau gua Parah hamil ya. doakan ya teman-teman ya. Parah ya, bisa segitu ini. Doakan biar punya anak lagi. Ya, apa urusan Kacau. ya? Betul. Ya Ya, apa-apa tolong, lah Opa. kalau gua hamil, emang kenapa? Opa, Tuh Bu, di bawah tuh Bu. Itu yang fitnah saya tuh Bu, ada di bawah tuh Bu. yang mana tuh? Itu Panu suami Opa, Reda tuh. Opa. Oh, Opa, silakan. Opa. Oh, nggak ada suaranya ya. Makanya Ya, teman-teman maksud- sebenarnya semua kan udah jadi bintang Bu ya. Apalagi Bu Sophie. Ini si Saudri, Yuli, Kak Intan, si Bintang Daud kan udah jadi bintang. Ya siap-siap mental juga aja cuma Mion. itu doang. Itu udah siap-siap mental aja ya. Jadi kalau misalnya nggak mau terkenal ya udah. Ya Glenn apa nih? Gen Z. Para jalan sesat, bertobat kalian ya. Bertobat Oke. kalian, jangan Oke, Islam, ngaku-ngaku Kristen. Kristen. Oke, gue tanya lo Kristen apa Islam? Silakan. Islam apa Kristen? Silakan jawab dulu. Buka mic-nya, botol. Buka mic-nya. Silakan. Islam atau Kristen? Silakan. Sama-sama bertobat, Oh. Pak. Si Saudri, ada yang Tobat itu kalian tuh. ya, bertobat. Gue tanya lo Islam apa Kristen Bentar dulu? lagi kalian Jawab. itu dikutuk Betul, Pak. oleh Tuhan Yesus. Jawab dulu Islam atau Yesus Kristen. mengatakan, engkau Betul, kutegur, betul. engkau ku Susah lo budak apa bukan sih? Ditanya Islam Kristen. Budak apa enggak? Si Saudri ada saran tuh. Si Saudri sih bagus tapi nggak mau nyapa audien. Betul sis.
Jadi aku nyapanya kalau Tapi yang ini lagi fokus, kadang kan sedih nih Bang Ion aku tuh. Jadi ya Oh, nggak tapi Bang Yon, kelihatan. Bang Yon, ya, tahu nggak Bang ya. Yon? Kadang si Audrey itu lebih kejam loh dari lu Bang Yon. Betul, gua aja Iya, kalah masih Saudri, kalah. Wah, iya, keras, gua keras. Si gua Sondri gua pernah naik, keras itu. Hah? gua pernah naik ke komalnya si Audrey, ya kan? Hah? Baru sebentar bernarasi, oh turun bang, turun bang, turun bang. Nanti kita di framing bang, turun bang. Diturunin sama dia. Oh, nggak apa-apa di sini aja. Gini, kalau gue pribadi gue ngakuin kok ya, para apologet nggak cewek nggak cowok jauh di atas gue. Maksudnya gue lebih bawah. Mereka bisa bernarasi ya dengan bahasa-bahasa akademik. Kalau gue kan nggak bisa. Tetap gue sih salut ya, salut. Makanya dari itu saya gue pribadi ya, tetap kalau mereka ada apa-apa ya mereka pada ngirinya begitu. Oh, si Ion dukung si Audrey ya, si Ion dukung Bu Sophie, si Ion dukung Yuli. Nah, kenapa mereka kepanasan? Seperti itu aja sih. Kalau lo mau gue dukung atau kalau mau gue puterin YouTube-nya supaya orang melihat ya narasinya yang enak, khususnya melawan Islam itu. Gimana gue bisa puterin kalau lo menjatuhkan para apologet yang lain ya, harus Tapi bang, dibedain teman-teman ya. Bang Yon, Ya. tapi Bom kayaknya perlu belajar tuh sama si Audrey, nurunin orang tuh. Si Audrey tuh lebih soft tuh. Bom kan kasar tuh. Paling Bener enggak kan? kalau Kristen masuk ke sana cukup 2 kali ludahan udah kena lah. 2 kali ludahan pokok udah kena lah di Indonesia. Saya berkali-kali diludahin Bang Yon. Bau udah ludahnya di muka saya nih. Tapi yang pasti Bang Yon, aku lihat Bang Yon, setiap kali kita difitnah mereka Bang Yon, kita yang malah naik Bang Yon. Bener nggak Bang Yon? Kalau gue sih bukan Bang Yon pentingnya naik apa. Sebentar, kalau gue nggak penting naik apa enggak naiknya para penonton, naik atau enggaknya para donatur. Kalau gue kan simple orangnya, berjam-jam gue cari apaan sih? Orang poinnya gue. Maksudnya Bang Yon bukan naik viewers Bang Yon. Naik apa? Kepercayaan orang sama kita lebih dipercaya daripada mereka Bang Yon. Kan fitnah lawan kebenaran Bang Yon. Ya netizen kan kita kagak tahu. Kadang-kadang ngomong di sini salam, wah puji Tuhan diberkatin roomnya. Lalu sebelah sono, wah emang begitu tuh Sion. Itu udah ketangkep sama gue 3 orang. Udah ketangkep. Aku juga gitu Hah? Bang Ion. Iya sudah ketangkep teman-teman ya. Makanya begitu nih. Ya lo ngomong apa di room sono coba jelasin. Wah pokok gue percaya sama itu, gue mengimani, bayangin. Bayangin. Oke lanjut teman-teman. Saya izin ke belakang dulu. Sis lanjutin ke Intan semuanya. Saya izin ke belakang dulu ya. Yang benar berpihak sama kita daripada 1000 penjahat berpihak sama kita. Itu yang lebih baik. Karena seperti yang dibilang Bu Sophie tadi, kalau ketika kita dipercaya dengan hal-hal yang kecil, pasti kita dipercaya kepada hal-hal yang besar. Bukan begitu Bu Sophie? Dari Hong Kong, mana bisa kalian dipercaya sama Tuhan sesuatu yang besar? Kalau hal kecil aja kita nggak bisa dipercaya sama Tuhan. Gitu loh. Pak Ahok tuh 1 orang teman, kebanyakan 1000 orang musuh. Terlalu sedikit. Gimana?
Coba diperbaiki dulu, dikoreksi. 1000 teman itu masih sedikit, tetapi satu orang musuh itu udah banyak. Nah, sementara dari 1000 viewers yang nontonin kita, ya kita nggak tahu berapa orang yang benar-benar cinta sama kebenaran. Selebihnya provokator. Lanjut, Bu Sofi. Bikin kopi sama pipis dia. Kadang-kadang kalau para netizen ini kalau saya perhatikan sering terbawa arus. Jadi kemana arah angin itu ikut jadinya. Jadi mohon maaf ya ini Pak Bintang Daud macamnya Komal itu Reda itu. Kalau saya ngeri-ngeri naik di sana itu karena saya perhatikan terlalu apa penyampaian kata-katanya itu. Jadi ngeri-ngeri takut kita kalau sampai naik dia sana. Jadi maunya bahasa-bahasa itu maunya agak-agak bisa diterima, jangan terlalu keras-keras sekali, Pak. Pak Bintang Daud, tolong disampaikan sama itu redanya. Ya, aku mungkin bantu jawab ya Bang ya. Kalau Kak Reda itu ya memang seperti itu karakternya, bukan ini. Masalahnya gimana ya? Udah geram gitu loh Bang, geram. Abang ini nggak sih maksudnya orang geram itu kayak mana? Itulah. Mungkin Bintang tambahkan lah Bintang. Kurasa Laik Baho ini kalau kulihat Baho berarti Naik Baho ini marganya ya, Bang Baho ya. Betul, betul. Iya, jadi kalau Laik Baho pasti tahu lah kayak mana emak-emak Batak kalau di kampung-kampung kita itu kan mulutnya wow, tapi hatinya itu gak begitu loh Bang. Soalnya kalau kayak aku mau lihatnya begitu aja sih Bang. Hatinya itu yang paling penting. Karena kan hatinya mak-mak Batak itu kan Tapi gini mikirnya Bintang, gimana. aku juga Gimana, kasih Kak? saran ya gini loh. Aku percaya Kak Reda itu hatinya baik dan aku percaya motivasi dia tuh tulus dan baik. Aku pun percaya PG pun tuh hatinya baik walaupun orangnya kayak begitu, tapi aku tuh percaya tuh dia orangnya lempeng dan baik itu, jujur orangnya. Tapi gini loh, kita ini di dunia media sosial ya. Itu tuh ditonton banyak orang dan kita tidak bisa mengingkari adanya opini masyarakat. Ini beda nih kalau kita di rumah nih, Bintang. Gue kasih tau lu ya. Kalau kita ngemarahin anak kita atau kita lagi berantem sama suami kita gitu ya. Tapi ini di dunia media sosial di mana kita ini memang image itu penting sekali. Jadi walaupun maksud tujuan hati kita baik, gue yang tulus kayak begini aja, gue difitnah semua orang memfitnah gue. Gitu loh. Apalagi orang yang punya motivasi tersembunyi. Jadi walaupun kita itu baik, motivasi kita baik, tapi kalau gini loh, ketika kita menegur atau penyampaian kita nggak baik, karena ini di dunia sosial, paham nggak sih lu Bintang? Di dunia masyarakat umum, dan itu kita harus bisa menarik orang untuk image kita itu supaya mereka itu ngerti maksud kita, supaya mereka tuh ngerti motivasi kita, supaya kita itu, makanya penyampaian kita itu juga harus baik. Nah itu gue tuh sering ditegur sama Edis, gue sering ditegur sama pastor gue, Bu, jangan begitu Bu, jangan emosian Bu, jangan marah-marah Bu. Gue dulu sering ditegur sama Aderion tuh. Kenapa? Karena kita ini public figure, apalagi sekarang Kak Reda namanya udah naik. Public figure gitu loh. Mau nggak mau gitu loh Bintang. Jadi walaupun intensi maksud kita baik, kalau penyampaian kita caranya nggak baik, orang itu menerimanya juga nggak baik. Ngerti nggak maksud gue? Betul, setuju. Gue tidak setuju, pernah, Sofi. gua makanya gue nongkrongin Kak Reda, gue selalu dengerin Kak Reda. Karena aku tahu hatinya baik. Aku percaya itu. Gitu loh. Tidak, itu nggak kuragukan lagi, aku bisa ngelihat kok itu. Ya, mana orang yang motivasinya duit, mana orang yang ngerti. Tapi ini di dunia publik, apa media sosial, di dunia apa, di dunia publik, ruang publik gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Gitu loh. Jadi seandainya maksud kita baik, kemudian penyampaian kita baik, itu masyarakat nggak ada yang nggak bakal support kalian. Kita semua tuh netizen bukan orang goblok gitu loh. Aku rasa seperti itu sih maksud gue. Gitu. Jadi bisa menunjukkan bedanya kita masih mata picek, bedanya kita sama yang lain-lain itu kita harus tunjukkan bedanya. Gue aja suka nyesel kalau masuk terus marah-marah, emosi, sampai keluar kata-kata kasar atau kata-kata binatang. Sama seperti Intan. Kita pasti nyesek, betul nggak Intan? Kalau kita
musuhan sama orang lalu kita marah-marah emosi, kenapa ya gue tadi kayak gitu ya, bener nggak? Kita seharusnya sebagai anak Tuhan kan kita menyadari itu. Nah, aku tidak meragukan intensi kalian. Aku sama sekali tidak meragukan motivasi kalian. Ngerti aku maksud kalian. Tapi karena ini dunia maya, ini dunia publik, dilihat banyak orang. Dan kamu tahu jahatnya dunia maya itu suka memframing kita. Maka seandainya maksud kalian baik, kemudian penyampaiannya pun itu bagus, bisa diterima masyarakat, itu akan lebih banyak masyarakat yang simpatis, ngerti nggak? Simpatik sama kita, betul nggak? Lah, lu si Mikanol yang kayak begitu aja orang simpatik kok sama dia, betul nggak? Iya, Iya, setuju. paham nggak? Even It's orang tuh okay. salah. Lu kenapa sih orang itu suka nonton Edis? Kenapa sih orang itu simpatik sama Bang Edis? Ya karena sikap dia, karakter dia. Gitu loh. Jadi itulah maksud aku seperti itu gitu loh. Jadi emang kita ini sulit di dunia maya ini, emang apa ya? Opini masyarakat itu emang suka terputar-putar gitu. Makanya kita harus apa ya? Susah lah aku ngomongnya, Bintang, kok juga tahu lah. Kok kan juga masuk di dunia ini kan. Coba teman-temannya lain gimana coba? Nah, contoh nih Iya, teman-teman. Bu Sophie, saya setuju dengan Contoh nih ya. pendapat Ibu Sophie. Gini loh. Bang Edis menguasai Alkitab, menguasai Islamologi. Bom-bom katanya hafal Alkitab. Tapi kita lihat ketika mereka berdebat, reaksi bom-bom ketika debat sama Muslim. Semua, apalagi sama orang Kristen ya, ngata-ngatain binatang lah, ngeludah-ngeludahin orang lah. Kira-kira simpatik, membuat orang simpatik nggak itu? Nggak simpatik kan? Enggak, Bu Sophie. Padahal mungkin, ya si bom-bom ini ya mungkin betul nguasain epikalipsis lah, apalah, ya kan, apokalipsis apa segala macam yang dia bilang itu. Dari Kejadian sampai Wahyu, hanya 4 orang pendeta di dunia, di mana tuh dia bilang. Di Indonesia ini yang hafal Alkitab cuman saya. Mungkin benar pengetahuan dia, tapi kalau caranya dia tidak simpatik, karena ini dunia publik teman-teman, ini dunia maya, ditonton oleh banyak orang, jutaan orang. Maka kita harus bisa menyampaikan juga dengan cara yang baik ketika maksud dan tujuan kita itu baik. Itu loh maksud gue. Itu nggak bisa dihindari teman-teman. Tuh ya. Jadi ketika contohnya lah Edis, ketika dia bisa menguasai emosi dia dalam berdebat, karena dia udah sering berdebat sama Muslim, dia bisa sama Kak menyampaikan Reda, dengan Bu. baik. Orang Muslim pun simpatik sama Edis, betul nggak? Iya. Bu, Gitu. kalau saya kan Bu, udah pernah tuh Bu ngomong sama Kak Reda waktu telepon-teleponan kan, ngasih masukan-masukan seperti itu. Jadi kalau untuk yang lain-lain dia terima masukan kita, tapi khusus untuk itu Bu, dia bilang apa? Udahlah deh, biarin aja. Katanya gitu. Kakak kadang-kadang gerem kalau di depan kakak mau kakak jambakin satu-satu apalagi culas itu. Gitu dia bilang Bu. Tapi Iya, saya mengerti itu. Tapi kan gini loh, tidak bisa dipungkiri sekarang, kalau kalian kan makin terkenal nih, betul nggak? Seseorang makin terkenal, makin naik, itu pasti kalian akan ada banyak terima tantangan. Akan ada banyak fitnahan, akan ada banyak gosip, framing orang. Nah, disitulah dimana sekarang nih Kak Reda mau nggak mau menjadi public figure. Orang akan kenal dia. Jadi kalau kita tidak menjaga sikap kita, itu nanti akan jadi apa ya? Terus akan digoreng-goreng. Karena mau nggak mau kita seperti selebriti, ngerti nggak sih lu selebriti? Gitu loh teman-teman. Iya, mau nggak mau itu. kayaknya memang Kak Reda tujuannya begitu Bu, jadi public enemy sekaligus publiknya apologet culas itu Bu. Ya begitulah teman-teman. Saya menyampaikan itu sih. Ya. Jadi Pak Bintang, kita bukan memojokkan Ibu Rena ya, bukan memojokkan. Ini kan kita kan apa sekalian sharing-sharing aja nya kita. Aku pernah naik ke Komalnya itu ya kan, waktu dia marah-marah sama Ibu Feti itu. Saya ada di bawah pas yang di ruangan pengizin TikTok itu, saya mengetahui jangan sampai semuanya nanti jadi lawan ini, jadi susah kami ini. Terakhirnya, hanya bilang gitu aja, jadi takut juga aku naik sama dia.
Jadi kalau Ya nggak bisa apa-apa. kita kan meminimalisir lawan, jangan ke semua. Nanti banyak lawan kita, Ya selesai kita. nggak apa-apa. Kalau aku sih Le, lihatnya kayaknya itu udah dipikirin Kak Reda sih Le. Makanya itu kalau dibongkar itu yang diblokir-blokirnya itu udah lebih banyak yang diblokir daripada yang jadi viewersnya gitu. Iya, tapi gini loh, Bintang, jangan diblokirin, justru dibuka aja tapi di mute. Karena kalau diblokir nanti dia punya algoritma tuh nggak jalan gitu. Tapi kalau menurut aku ya, aku suka cara kamu sih dari herder itu aku paling suka sih kamu gitu loh. Cara kamu menyampaikan fakta, bukti, narasi kamu, bagaimana kamu mengkritik seseorang itu kamu bagus kalau gue bilang. Ya, jadi aku salut lah sama kau sebagai herder gitu loh, Bintang ya. Gitu. Cuit, bakal kamu nih dari banyak Shopee. Iya, betul setuju Pak Bintang. Kak itu Bang Bintang jangan salah gigit ya, jangan salah gonggong juga. Iya, setuju sih, jangan salah gigit, jangan semua digigit ya. Itu maksudnya gimana sih Sadri? Coba. Ada yang pernah salah nggak kira-kira? Coba. Kan kalian menamakan diri herder. Nah maksudnya kan ya gonggongan tuh maksudnya ucapan juga jangan semua. Iya. Betul kata Bang Baho Antonius, disaring juga difilter. Nanti tadinya temen jadi lawan kan gak enak. Tapi Bintang ini bagus loh. Maksudnya dia tuh ketika naik ke komalnya MP atau misalnya ke komalnya Bom Bom atau siapa, dia tenang. Kalau Gitu Bang loh. Bintang bisa tenang. Kadang-kadang gue suka shock juga kalau nonton Kak Francisca, betul nggak? Bu Francisca kalau ngomong kan kayak begitu kan, gue kaget sama jantungan juga loh gue dengernya gitu loh. Iya, jadi harus diatur, betul Harus Bu, diatur gitu. intonasinya, Betul kita. kata-katanya. Iya. Memang emosi Bintang. Gue kalau denger juga udah mau injek itu kepala orang ya. Tapi kita ini mau nggak mau gitu loh. Ya. Kenapa? Karena dilihat public figure. Dan ketika kita ditonton itu nggak begitu enak gitu loh ngelihatnya gitu loh Bintang. Ya. Nah gitu. Jadi aku bisa mengerti kemarahan Kak Francisca. Bukannya aku tidak ini dah. Aku suka narasi herder tuh satu. Kamu sama Buskala. Jadi setiap kali Buskala ngomong, event itu tajam atau pedes, tapi itu bagus cara dia membawakan narasi. Betul, cara menyampaikannya itu Cara bagus. menyampaikannya bagus. Itu aku paling suka kamu sama Buskala. Gitu. Ya. Kalau gue loh ya, gitu. Jadi ini kan mudah-mudahan didengar apa Ibu Reda sama yang dengan rekan-rekan yang di sana. Karena kita pun ngeri sedap itu dengar-dengar bahasa-bahasa itu. Aku kalau yang Tapi yang lain-lain pasti- tuh ya, kalau yang lain-lain yang ngomong kayak Bang PG atau Bu Frasa atau apa, aku suka jantungannya gue deg-degan gitu, tuh peranakan gue kenyut gitu loh. Gitu. Jadi aku suka dengar narasi kamu dan narasinya Buskala itu bagus. Tapi yang pasti Bu Sophie, yang pasti kami tuh di situ Bu nggak pernah ada briefing, nggak pernah ada setting. Kamu nanti harus begini, nggak pernah begitu loh Bu. Paling ya kalau kita sering bahas itu di jalur WA itu kan, oh ini masalah si ini, oh ini orangnya begini, ini nanti tolong diangkat, gak gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya style-stylenya kita nggak pernah briefing, nggak pernah ngomong apa-apa tentang itu, gitu. Itu aja sih kalau. Style itu kan karakter masing-masing. Makanya aku bilang di room kalian itu yang gue paling suka itu Buskala sama dirimu kalau bernarasi gitu. Pak Putra masih oke sih, emang kadang-kadang sarkas dan ini gitu ya. Bang Amin Wijaya oke lah kalau aku bilang ya, masih oke gitu. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kritik boleh, tidak sependapat boleh gitu loh. Menampilkan data dan fakta boleh gitu loh. Ya. Tapi jangan sampai lah kita kayak kemarin dengerin Bu Francisca sampai emosi jiwa, gue jantungan deg-degan juga nih kan. Kalau ada apa-apa, bener nggak? Betul, tolong Gitu. kebun binatang nih ya dikurangin Bang Bintang. Itu tambah ngetop itu Bang Bintang, tambah orang lebih appreciate lagi gitu loh. Siap. Yang pasti gitulah kondisi kami Bu Sophie. Kami nggak pernah terstruktur, sistematis dan masif. Kami ini spontan nih semua. Karena kan datangnya dari para netizen, kami ini bukan datang dari kalangan apologet atau aktivis atau apapun itu gitu sih. Tapi
hal-hal itu memang sudah berkali kami bicarakan, gitu kan. Termasuk Bang PG juga. Ya Bang PG itu dia malah sebenarnya lebih baik dari saya gitu. Kenapa? Karena dia lebih eling dengan dirinya sendiri gitu. Capek juga deh ngomong-ngomong begitu kata dia gitu kan. Akhirnya biar aku main sendiri dulu lah. Tapi Kak Bintang, aku suka juga dengan Bu Reda kalau lagi ngamuk, tapi jangan sering-sering. Ngamuknya lucu juga kata di bawah. Iya betul. Karena tuh bisa loh. Dia ngamuk gitu kan. Kayak semalam tuh kan dia ngamuk. Wah gitu kan. Terus rungkat. Tak berapa lama dia telepon saya tuh. Dia telepon. Bisa loh. Lembut bercanda bisa loh. Sengaja loh Dek kakak turunin. Duh, tadi marahnya udah kayak harimau atau singa mau nerekam mangsa. Begitu bertelepon, loh kok bisa selembut itu kucing gitu lah. Jadi memang unik-unik lah. Di Herder tuh unik-unik lah. Nantulang Francisca juga gitu. Kalau marah ya marah dia. Tapi nanti bisa dia tiba-tiba, Bintang. Iya. Ada kan orang marah kan semua jadi korban, betul nggak? Francisca itu ya, aku salut juga. Dia naik kemana aja ya kayak gitu memang karakternya. Enggak, tapi kan ada gini loh Sis. Ada orang kan kalau dia marah, misalnya saya nih marah sama Sis Audrey. Nanti karena saya marah sama Sis Audrey, saya bisa melampiaskan kemarahanku sama Bang Ion misalnya, Bu Sophie misalnya kan gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Nah kalau Nantulang Francisca itu nggak pernah gitu. Dia kalau marah ya sama orang ini gitu. Misalnya kayak kemarin dia pernah marah sama saya kan. Tapi habis itu dia ini langsung bisa ya nggak ngerti lah ya kalau secara psikologis aku bilang itu lompatan yang nggak mudah menurut aku dari marah sama kita terus tiba-tiba bisa kembali baik lagi ya itu menurut aku secara psikologis bukan sesuatu hal yang mudah untuk mengontrol hati seperti itu kan. Tapi itulah di Herder itu. Tapi orang kan kalau Ngamuk udah biasa ya Bang. tapi kan kayak tadi kata Bang Baho apa tadi? Kata Lek Baho. Iya kan? Kadang-kadang ngeri-ngeri juga kalau mau naik katanya. Ngeri kalau kita nggak kenal gitu kan. Ya, tapi Bu Reda tuh memang orangnya tegas itu, tegas banget itu. Ya tegas lah Sis. Lihatlah anak-anaknya. Semuanya kan ya puji Tuhan terarah baik kan gitu kan. Bisa jadi ya bisa tunduk sama Kak Reda kan sesuatu yang sulit di zaman sekarang melihat anak-anak Gen Z. Melihat anak-anak zaman sekarang lah kelahiran tahun 2000, kelahiran tahun 90. Aku tuh ya waktu itu kan akhir. gini, Bang Bintang, main PKPK sama Kak Reda nih 2 kali. Udah dia marah-marah. Soalnya dia kalah 2 kali. Udah, aku ledekin Hamuna. Iya kayak gitu Kak. Jadi sesuatu yang ini juga kayak ada ini dah ada lucu-lucunya, ada seru-serunya, ya kan. Tapi kalau marah besar itu Kak Reda itu kalau turun dari koma jangan telepon dulu lah. Kalau dia yang telepon tak ada masalah, tapi kalau yang telepon jangan. Tapi setelah itu ya habis itu ya udah, apa kabar bro? Dia bilang begitu. Sehat? Kok nggak telepon? Kok nggak nge-WA? apa topik yang mau kita bahas, yang mau kita angkat? Udah gitu lagi baliknya. Jadi cair gitu loh Kak. Suasana yang cair ya, bukan duit yang cair. Hamuna. Ya, kalau Kak Zamanek tuh ya seneng sama Pak Bom Bom soalnya punya penglihatan. Oh iya.